Selamat malam Pak, perkenalkan nama saya Denita Lorenzi Berginting dengan NIM 12S24044. Jadi pada video kali ini saya akan mempresentasikan hasil pekerjaan UAS praktikum saya yang dimana dengan studi kasus F01 Park IT, dimana program yang dibuat ini menggunakan bahasa Java dengan menerapkan konsep OOP serta ORM berbasis GPA Hibernate. Nah, di sini memiliki studi kasus yaitu dibuat sebuah sistem pengelolaan area parkir kendaraan, di mana dalam sistem terdapat dua objek utama. Yang pertama area parkir, yang kedua kendaraan. Jadi setiap kendaraan itu memiliki nomor polisi atau plat number, kemudian owner atau pemilik kendaraan, kemudian tipe atau jenis kendaraan. Nah, sedangkan area parkir itu memiliki nama area, yang kedua itu kapasitas maksimal, yang kemudian itu jenis kendaraan yang diizinkan. Nah, program harus memastikan bahwa kendaraan hanya dapat masuk ke area sesuai dengan jenisnya. Kemudian jumlah kendaraan tidak boleh melebihi kapasitas area parkir. Kemudian ini datanya akan disimpan secara persisten menggunakan database. Nah, di sini kita menggunakan konsep OOP, ya dimana pada program ini saya sendiri menerapkan beberapa konsep, yaitu konsep OOP. Nah, konsep yang pertama itu adalah kelas dan objek, di mana saya membuat kelas area dan kendaraan untuk mempresentasikan objek nyata pada sistem parkir. Nah, konsep yang kedua saya gunakan adalah encapsulation, di mana seluruh atribut yang dibuat privat dan diakses menggunakan getter dan setter. Nah, konsep yang ketiga yaitu abstraction, di mana kelas digunakan untuk menyederhanakan representasi objek dunia nyata ke dalam sistem program. Nah, konsep yang keempat yaitu relationship antar objek, di mana hubungan antara area dan kendaraan dipresentasikan menggunakan relasi one to many dan many to one. Nah, selain konsep OOP, pada program ini saya juga menerapkan ORM atau bisa kita sebut Object Relation Mapping, di mana ORM ini digunakan agar objek Java yang dipetakan langsung menjadi tabel database tanpa memerlukan query SQL secara manual. Nah, di sini adanya framework ORM yang digunakan adalah Hibernate dengan spesifikasi GPA. Nah, dengan GPA, objek Java dapat langsung disimpan menggunakan persist, kemudian dicari menggunakan find, kemudian diperbarui menggunakan merge, di mana melalui penggunaan ORM seluruh program akan menjadi lebih object oriented dan lebih mudah nanti dikembangkan. Nah, di sini pada proyek kali ini ada beberapa bagian utama. Yang pertama terdapat package driver yang berisi apps.java, di mana nanti sebagai driver kelas utama program. Kemudian package model yang berisi entity, area, dan kendaraan. Lalu terdapat folder resource meta INF yang berisi nanti persistent XML untuk konfigurasi GPA dan database. Nah, selain itu terdapat juga POM XML yang digunakan untuk dependensi Maven seperti Hibernate gitu. Nah, sekarang kita akan memasuki di code area.java. Nah, di sini kelas area berada pada package pbo.f01.model karena kelas ini merupakan model entity pada sistem. Jadi pada sistem import yang saya mengimport package Jakarta
titik persistence untuk menggunakan annotation GPA seperti entity, table, ID, and one to many. Jadi di sini saya juga mengimpor list dan array list karena satu area parkir dalam menyimpan banyak kendaraan. Nah, pada code entity table name sama dengan parking area. Nah, pada code ini annotation entity yang digunakan untuk menandai bahwa kelas area merupakan entity GPA yang dipetakan menjadi tabel pada database. Nah, sedangkan annotation table digunakan untuk menentukan nama tabel pada database yaitu parking area. Nah, di sini ada ID private string name di mana ini merupakan atribut name yang dijadikan primary key menggunakan annotation ID karena pada soal dijelaskan bahwa keunikan area parkir dijamin melalui nama. Nah, tipe data yang digunakan adalah string karena nama area dapat mengandung huruf, angka, dan juga karakter yang spesial gitu. Kemudian di sini atribut capacity di mana digunakan untuk menyimpan kapasitas maksimal kendaraan yang dapat ditampung oleh area parkir. Nah, kemudian di sini atribut allow type digunakan untuk menentukan jenis kendaraan yang diperbolehkan masuk ke area parkir, misalnya car ataupun motorcycle. Nah, kemudian di sini ada one to many mapped by area, di mana di sini ada private list, kendaraan list sama dengan new array list, di mana relasi one to many digunakan karena satu area parkir dapat memiliki banyak kendaraan. Jadi atribut kendaraan list ini digunakan untuk menyimpan seluruh kendaraan yang berada pada area parkir tersebut. Nah, kemudian mapped by area menunjukkan bahwa relasi utama yang dikontrol oleh atribut area pada entiti kendaraan. Nah, di sini ada pada kelas ini terdapat konstruktor kosong yang wajib diisi oleh GPA agar Hibernate dapat membuat objek entity secara otomatis. Nah, selain itu terdapat juga konstruktor berparameter untuk mempermudah proses pembuatan objek area gitu. Jadi di sini juga getter dan setternya di mana digunakan untuk mengimplementasikan encapsulation sehingga atribut privat tetap dapat diakses dan dimodifikasi. Kemudian di sini kita akan melihat bahwa code tentang kendaraan.java. Nah, kita lihat bahwa kelas kendaraan juga menggunakan annotation entity karena pada kelas ini juga dipetakan menjadi tabel database. Nanti sedangkan annotation table digunakan untuk menentukan nama table pada database, table file. Di mana di sini kita lihat bahwa ID private string plate number, di mana plate number ini dijadikan sebagai primary key karena keunikan kendaraan dijamin melalui nomor polisi kendaraan. Jadi tipe data yang digunakan adalah string karena plat kendaraan terdiri dari huruf dan angka seperti BK1234AB. Nah, di sini atribut owner di mana digunakan sebagai menyimpan nama pemilik kendaraan. Kemudian di sini ada atribut type di mana digunakan untuk menyimpan jenis kendaraan seperti car ataupun motorcycle. Nah, kemudian di sini adanya many to one, join column name sama dengan area name, kemudian private area di mana relasi many to one ini digunakan karena banyak kendaraan dapat berada pada satu area parkir. Jadi join kolom area name digunakan sebagai foreign key untuk menghubungkan tabel facial dengan tabel parking area. Nah, di sini ada
Pada entiti kendaraan juga terdapat konstruktor kosong yang dibutuhkan oleh GPA serta getter dan setter untuk mengimplementasikan encapsulation. Nah, di sini kita lihat bahwa adanya persistence XML di mana pada file persistent XML ini digunakan untuk konfigurasi persistent unit dan koneksi database. Pada persistent unit bernama area kendaraan PU digunakan pada entity manager faktor di app.java. Nah, nanti di sini menggunakan JDBC URL JDBC H2DB Parkit. Nah, di sini nanti properti Hibernate HBB2 DDL auto bernilai update sehingga Hibernate dapat membuat dan memperbaharui tabel secara otomatis berdasarkan entity yang telah dibuat. Nah, sekarang kita akan memasukkan penjelasan app.java. Jadi, di mana app.java ini adalah sebagai pusat logik programnya nanti. Jadi kita lihat di sini bahwa pada bagian import saya mengimpor entity manager factory, persistent dan type query untuk operasi GPA. Di mana saya juga mengimport scanner untuk membaca input command dari user. Nah, di sini adanya private static entity manager factor EMF, kemudian private static entity manager EM, di mana entity manager factory digunakan untuk membuat objek entity manager. Nah, sedangkan entity manager itu dibuat untuk melakukan operasi database seperti persistent, kemudian find, baru merge, kemudian query. Di mana di sini juga memiliki persistent create entity manager factory, area kendaraan PU. Pada baris ini digunakan untuk membuat koneksi ke persistence untuk unit ke persistent unit yang telah dikonfigurasi pada persistent XML. Nah, di sini dapat dilihat bahwa scanner dibuat untuk membaca inputan dari user melalui stdin sesuai dengan requirement soal. Nah, di sini ada bahwa string array parts sama dengan command split buka kurung tanda pagar, di mana ini merupakan method split yang digunakan untuk memisahkan command berdasarkan tanda pagar, sehingga nanti pada setiap bagian command dapat diproses secara terpisah. Nah, jadi kita lihat bahwa adanya switch case, di mana switch case ini digunakan untuk menemukan atau menentukan aksi berdasarkan command yang dimasukkan seorang user nanti. Misalnya di sini area add, kemudian facial add, kemudian park, kemudian display all. Nah, di sini memiliki juga metode add area, di mana digunakan untuk menambahkan area parkir ke database. Di mana pertama transaction dimulai menggunakan begin, kemudian dibuat objek area dan setiap atribut diisi menggunakan setter. Setelah itu entity disimpan ke database menggunakan persistent. Kemudian di sini terakhir transaction diakhiri menggunakan commit agar perubahan benar-benar tersimpan pada database. Nah, di sini adanya metode add facial, di mana digunakan untuk registrasi kendaraan. Jadi pada metode facial ini digunakan untuk meregistrasi kendaraan.
Nah, program membuat objek kendaraan lalu mungkin mengisi plat nomor, owner, tipe, kemudian entity yang akan disimpan nanti ke dalam persisten di dalam transaction database. Nah, kemudian di sini adanya metode park vehicle di mana digunakan untuk menempatkan kendaraan ke area parkir. Nah, di sini adanya mFind kendaraan kelas, kemudian plat number, kemudian mFind area class, kemudian area name. Dan pada code ini dijelaskan bahwa ini merupakan metode find digunakan untuk mencari entity kendaraan dan area berdasarkan primary key-nya nanti. Nah, di sini pada program melakukan validasi bahwa kendaraan dan area harus tersedia terlebih dahulu pada database sebelum proses parkir dilakukan. Nah, di sini adanya equals, ignore case di mana ini merupakan validasi yang digunakan untuk memastikan bahwa jenis kendaraan sesuai dengan jenis area parkir. Nah, di sini adanya area titik get kendaraan list size lebih kecil dari area get capacity, di mana pada validasi ini digunakan untuk memastikan jumlah kendaraan pada area belum melebihi kapasitas maksimal area parkir. Nah, di sini ada kendaraan titik set area, di dalamnya ada area di mana pada barisan ini digunakan untuk menghubungkan kendaraan dengan area parkir tertentu. Kemudian di sini ada merge di mana merge kendaraan. Nah, pada metode merge ini digunakan untuk memperbarui entity kendaraan setelah area parkirnya berubah. Nah, kemudian di sini adanya metode display all yang digunakan untuk menampilkan seluruh data parkir dan kendaraan. Jadi di sini ada pada code select a from area order by a name a titik name. Nah, ini merupakan GPQL yang dimana digunakan untuk mengambil seluruh area parkir dan mengurutkannya secara ascending berdasarkan nama area. Nah, di sini compare to ignore case di mana ini merupakan sortir kendaraan yang dilakukan berdasarkan plat number agar outputnya sesuai dengan test case pada soal. Nah, di sini saya ingin menjelaskan bahwa program yang saya buat ini masih memiliki kendala pada saat merankannya. Tapi struktur entity, kemudian relasi ORM-nya serta konsep OOP-nya dan validasi utama serta alur implementasinya sudah saya rancang dengan baik. Jadi saya meminta maaf Pak jika saya punya salah perkataan, mohon dimaafkan. Sekian dari saya Pak, terima kasih. I just had to let you know you're